Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Pendidikan ingin mempresentasikan soal manajemen peserta didik, konsep dasar manajemen peserta didik, di mana di dalam situ ada medianya, ada contoh manajemennya, dan banyak sekali manajemen sekolah atau manajemen kesiswaan yang akan kita sampaikan di sini. Perlu kita ketahui, nanti di video ini ada 5 orang tentunya, karena kita 5 anggota. Yang pertama ada saya, Muhammad Sunata. Yang kedua ada Arman, Muhammad Ulki Ramansyah. Yang ketiga ada Fardan Syafitra. Yang keempat ada Rafli Al-Amin. Dan yang kelima ada Burhanur Robbi. Kelima orang ini akan menyampaikan sesuai dengan tema yang mana kita semua plotkan 1 menit supaya materi langsung tersampaikan, supaya inti dari pembelajarannya langsung bisa disampaikan sesuai apa yang mereka pahami, sesuai job desk-nya masing-masing. Jadi stay tune pada video ini ya. Nah teman-teman, manajemen peserta didik. Kita tahu sebelumnya peserta didik di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan. Jenjang pendidikan yang berbeda-beda dalam negara kita memiliki setiap bagiannya masing-masing. Seperti kalau kita tahu ada ya playgroup lah, mungkin sekolah dasar pasti. Ada sekolah menengah pertama atau SMP, ada sekolah menengah atas atau SMA, ada sekolah menengah kejuruan bagi mereka yang mengambil minat dan bakat mereka. Di SMK ada juga jenjang pelatihan atau mungkin lebih tinggi universitas. Semua ini merupakan peserta didik yang harus di-manage dengan baik. Untuk itulah kita mempelajari materi ini. Salah satu contoh yaitu manajemen kesiswaan itu untuk membawa dan menyalurkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu teman-teman kali ini akan dijelaskan secara singkat namun kita sesuai topik tentang manajemen peserta didik yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari 2 kata, yakni manajemen dan peserta didik. Manajemen sendiri memiliki definisi, yakni suatu proses yang khas yang didasari atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai suatu tujuan yang telah disepakati melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Adapun peserta didik yakni adalah suatu komponen dari sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga manusia yang berkualitas adalah manusia yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Perencanaan peserta didik merupakan suatu aktivitas pemikiran ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan masuki sekolah maupun ketika mereka akan lulus dari sekolah. Perencanaan peserta didik ini menyangkut mulai dari penerimaan peserta didik baru, kegiatan kurikuler atau kokurikuler, data pribadi siswa, hasil belajar siswa, serta kelulusan siswa dan kepindahan siswa. Oke, poin selanjutnya yaitu media manajemen peserta didik. Nah, media pembelajaran ini berfungsi untuk menarik minat siswa dalam memahami atau mengerti materi yang akan disajikan. Nah, untuk media ini memiliki beberapa macam. Yang pertama ada media audio. Media audio ini seperti tape recorder ataupun radio ataupun semacamnya. Terus yang kedua ada media visual. Media visual ini seperti foto, ilustrasi gambar atau peta. Yang terakhir ada media audiovisual. Media audiovisual ini seperti film, TV ataupun semacamnya. Nah, sehingga ini bisa digunakan untuk membangkitkan suasana interaktif bersama peserta didik. Manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah, mulai dari penerimaan siswa, pembinaan siswa yang berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, mulai penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar dan mengajar yang efektif. Manajemen kesiswaan juga dianggap sangat penting untuk bisa mewujudkan masyarakat madani, khususnya dalam tata kehidupan saat berpendidikan.
Ini juga karena lembaga pendidikan adalah masyarakat dalam skala kecil namun sangat berpengaruh. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tujuan pengembangan peserta didik. Kita ketahui bahwasannya setiap hal itu pasti memiliki tujuan. Sama halnya dengan mengembangkan peserta didik. Ada beberapa tujuan yang bisa kita pahami seperti yang ada di atas saya. Wah, di backgroundnya putih, saya putih, aduh Masya Allah. Nah, yang pertama ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor. Yang kedua, ada menyalurkan pengembangan kemampuan khusus atau kecerdasan intelektual, bakat, dan minat peserta didik. Lalu yang ketiga, ada menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Pada intinya, sekolah itu menjamin semua kebutuhan pada peserta didik harus terpenuhi. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban sekolah, yang mana terpenuhinya peserta didik semua yang dibutuhkan itu adalah tujuan pertama mereka menerima siswa yang akan dikembangkan selanjutnya. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen peserta didik. Yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek. Artinya memberikan ilustrasi di mana siswa sebagai pemeran utamanya. Terus yang kedua, kondisi siswa heterogen harus diposisikan di tempat yang baik atau disesuaikan di tempat yang tepat. Nah, yang ketiga, memotivasi siswa belajar dan menyukai kondisi pembelajaran. Artinya kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa dapat termotivasi dan menyukai pembelajaran. Yang terakhir, pengembangan kecerdasan siswa harus bervariasi dan beragam agar siswa tidak jenuh ataupun bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Perencanaan peserta didik dianggap penting karena akan menjadi penentu sekaligus memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai. Menurut Hasibuan, beliau mengatakan bahwa betapa pentingnya perencanaan peserta didik tersebut. Yang pertama, tanpa perencanaan tidak ada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga terjadinya banyak pemborosan. Yang ketiga, tanpa perencanaan tidak ada rencana pengendalian, karena perencanaan adalah dasar dari pengendalian tersebut. Yang keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen. Sekian. Ruang lingkup manajemen kesiswaan terbagi menjadi 10 poin. Poin pertama adalah perencanaan kesiswaan, poin kedua adalah penerimaan peserta didik, poin ketiga adalah masa orientasi siswa, poin keempat adalah mengatur absensi, poin kelima adalah mengatur evaluasi pada peserta didik, poin keenam adalah mengatur organisasi siswa, poin ketujuh adalah mengatur layanan siswa, poin ke-8 adalah mengatur kode etik dan disiplin siswa. Poin ke-9 adalah mengatur siswa yang mutasi atau drop out. Adapun poin yang terakhir yakni poin ke-10 adalah mengatur kegiatan internal siswa. Kegiatan manajemen pendidikan di sekolah, yang mana manajemen perencanaan program kesiswaan ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penerimaan siswa baru, kemudian kemajuan belajar peserta didik, dan pembinaan disiplin, dan juga pembinaan organisasi siswa atau OSIS. Secara umum, tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah. Baik teman-teman, mungkin sudah beberapa menit kami menemani teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nanti mencari di banyak sumber terkait hal yang kami sampaikan. Tentunya kami meyakini banyak sekali kesalahan yang akan ditemui pada presentasi ini. Maka dari itu, kepada Bapak dosen yang terhormat, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ditemui kesalahan dan kami siap untuk memberikan perbaikan di kemudian hari. Mungkin setelah tengah semester ini ada presentasi lagi dan insya Allah kita akan perbaiki presentasi tersebut supaya lebih maksimal.
Karena kendala yang kita ketahui, pandemi memutus segalanya, mencegah, menutupi banyak sekat, tapi kita tetap berjuang, kita tetap mencari cara baru yang lebih fresh, yang lebih kreatif, supaya materi atau tugas kita bisa dijalankan dengan baik dan tentunya lebih segar. Terima kasih, kami dari kelompok 1 Grup Kerbau Jantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.